Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kelanjutan dari materi fluida, yaitu tentang viskositas. Sebelum itu kita lihat beberapa berita berikut ini. Nah, ini tentang berita yang pertama tentang suka menggoreng dengan minyak jelantah. Ini 4 bahaya yang bisa mengintai Anda. Ada beberapa bahaya yang mengintai kita saat kita menggunakan minyak goreng jelantah atau minyak goreng bekas. Apa saja bahayanya? Yang pertama ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri, minyak yang sudah dipakai berkali-kali akan menjadi sarang untuk perkembangbiakan berbagai jenis bakteri. Salah satunya adalah Clostridium botulinum, penyebab penyakit botulisme. Yang kedua adalah meningkatkan resiko kanker. Selain bakteri, minyak jelantah juga jadi sumber radikal bebas. Radikal bebas akan ikut terserap ke dalam makanan yang digoreng dan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Menurut penelitian oleh para ahli dari University of the Basque Country in Spanyol, in Spain, minyak jelantah mengandung senyawa organik aldehid. Senyawa ini diketahui bisa berubah menjadi karsinogen dalam tubuh. Selain itu, aldehid juga bisa memicu penyakit degeneratif kronis, misalnya penyakit jantung, Alzheimer, kemudian ada penyakit Parkinson. Yang keempat ada kelebihan berat badan atau obesitas. Minyak jelantah yang sering tak disadari adalah kadar kalori dan lemak trans yang semakin meningkat. Menurut sebuah penelitian dalam jurnal Food Chemistry tahun 2016, minyak zaitun yang sebelum digoreng tidak mengandung lemak trans pun akhirnya akan mengeluarkan lemak trans juga setelah dipakai menggoreng berkali-kali. Jadi kalau kalian ngikutin informasi ini, sebenarnya minyak yang bagus itu kalau misalnya minyak kelapa sawit itu sekali penggorengan itu sudah harus tidak digunakan lagi, seperti itu. Yang agak bisa digunakan lagi adalah minyak goreng dari kelapa. Itu bisa digunakan beberapa kali, tapi tidak banyak kali. Jadi ada batasnya. Jadi kalau kita membeli minyak goreng, biasanya itu kan kalau misalnya kita tuang, yang pertama itu masih kekentalannya masih terasa gitu ya. Kemudian kalau sudah kita gunakan, ternyata warnanya berubah, kemudian kekentalannya berubah. Jadi apa yang menyebabkan perubahan itu? Jadi kalau misalnya kita punya minyak goreng kemudian kita gunakan untuk menggoreng, otomatis kan dia akan mendapatkan panas dari pembakaran, kemudian kekentalannya akan berkurang. Gitu. Jadi apakah ada hubungan antara kekentalan minyak goreng dengan tingkat kesehatan kesehatan tubuh bagi pengkonsumsi gorengan atau yang biasa menggunakan minyak goreng yang baru atau yang jelantah. Jadi seperti itu. Itu adalah sebagai pengetahuan awal bahwa kekentalan itu pada minyak, terutama kekentalan pada minyak itu berpengaruh terhadap kualitas kesehatan manusia. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita menggunakan mesin sepeda motor, kalau misalnya olinya udah lama sekali tidak diganti, maka kekentalannya akan berkurang. Ada efeknya nggak kira-kira terhadap mesinnya seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya viskositas atau kekentalan fluida seperti itu. Sebelumnya, ini saya ada video. Sebentar. Ada video tentang percobaan tentang fluida. Ini adalah seorang siswi
siswi ini melakukan percobaan pengukuran kekentalan fluida. Jadi di sini fluida ini tidak hanya minyak goreng, tapi ada beberapa jenis. Kita lihat, kita simak bersama-sama sebentar. Di mana fluida yang kami gunakan adalah minyak kelapa, oli, gliserin, dan air. Minyak kelapa, oli, gliserin, dan air. Dalam percobaan ini, kami akan membuktikan bahwa kekentalan suatu zat cair mempengaruhi kecepatan benda di dalamnya. Ya, itu. Dapat kita lihat bahwa kelereng yang jatuh pada balok yang berisi air dan kita ulangi lagi, silakan nanti diamati. Ini dia di atasnya sudah ada kelerengnya, jadi nanti di saat itu dibuka langsung kelerengnya turun. Kita lihat. Dapat kita lihat bahwa kelereng yang jatuh pada balok yang berisi air dan minyak bergerak lebih cepat daripada kelereng yang jatuh pada balok yang berisi gliserin dan oli. Itu. Jadi dari percobaan mereka, kelereng yang ada di dasar kemudian dibalik, kemudian itu yang pada air dan minyak goreng itu lebih cepat. Jadi yang paling cepat kan pasti otomatis yang air, kemudian disusul oleh minyak goreng. Kemudian oli dan gliserin itu dia lama. Yang paling lama adalah gliserin karena kekentalannya paling tinggi. Itu kan bisa, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa kok mesin itu menggunakan oli ya, kekentalannya harus diatur juga. Ya, jadi nanti bisa kita arahkan ke sana nanti apa sih hubungannya seperti itu. Terus selanjutnya saya akan jelaskan materinya tentang viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida. Besarnya gaya gesekan yang terjadi pada peristiwa jatuhnya bola dalam fluida dinyatakan dalam persamaan hukum Stokes. Hukum Stokes itu besarnya F sama dengan 6pi eta R V, dengan pi adalah ya 22,7 pi-nya lingkaran, kemudian etanya adalah koefisien viskositas, kemudian R-nya adalah jari-jari bola, V-nya adalah kecepatan bola. Jadi nanti kita mengkajinya menggunakan hukum Stokes untuk viskositas. Kemudian saat terjadi bola jatuh, ini saya jelaskan dulu. Ini viskositas. Kita punya yang namanya hukum Stokes. Besarnya F sama 6pi eta R V. Ini Stokes. Ini hukum Stokes. Kemudian kita lihat di sini, kita lihat gambarnya. Di saat ada bola dijatuhkan pada suatu fluida, maka bola tersebut dipengaruhi oleh gaya berat. Selain gaya berat, kemudian dia dipengaruhi oleh gaya geseknya. Gaya geseknya berarti sama dengan hukum Stokes. Kemudian ada gaya apung, seperti itu. Mari kita selesaikan dulu. Kita lihat bersama-sama bagaimana penurunannya. Jadi kalau misalnya saya punya wadah seperti ini, kita isi dengan fluida, ada fluida di dalamnya. Nah, kemudian kita menjatuhkan kelereng. Kita menjatuhkan kelereng. Kita menjatuhkan kelereng. Ya, langkah yang pertama adalah kita harus menguraikan gayanya. Jadi kelereng kan jatuh, berarti otomatis dia memiliki yang namanya komponen gaya berat W. Saat dia jatuh, kita kemarin sudah belajar tentang gaya apung di dalam air. Berarti dia ada gaya angkatnya ke atas sebesar FA, gaya apung.
Kemudian selain gaya apung, dia masuk ke dalam fluida, otomatis dia memiliki yang namanya terjadi gesekan. Jadi ada gaya gesek. Gaya geseknya Fs. Kita hanya bisa meninjau pada komponen Y yang otomatis. Kita hanya bisa meninjau saat sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kita tidak bisa meninjaunya selama dia berjalan, selama dia jatuh sampai ke bawah. Kita hanya bisa meninjau per waktu tertentu, per T tertentu. Jadi kita meninjaunya adalah dari sigma F sama dengan 0. Jadi dari sini. Jadi kalau kita uraikan gayanya, berarti sigma F sama dengan 0. Jadi otomatis yang ke bawah adalah B dikurangi FA dikurangi Fs sama dengan 0. W-nya, gaya beratnya. Oh ya, di sini nanti kita akan mencari yang namanya kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu dimulai dari hukum ini, dari hukum Stokes. Ini berapa sih kecepatan maksimum kelereng saat dia pada detik tertentu, seperti itu. Jadi kita masukkan besarnya W sama dengan gaya berat F kali G dikurangi gaya apungnya. Gaya apung berarti yang mengalaminya berarti FA rho kali G kali V dikurangi Fs. Gaya geseknya adalah gaya Stokes. Setelah hukum Stokes berarti besarnya adalah 6 pi eta RV sama dengan 0. Itu. Jadi nanti di modulnya sini ini juga ada. Sekarang kita akan menjabarkan kalau W itu kan menggunakan massa beban. Jadi W itu massa kelereng. Kita tulis dengan MB. Kemudian rho GV, gaya angkat atau gaya apung. Gaya apung itu rho-nya adalah rho minyak atau kita tulis dengan fluida. Saat ini kita membahas tentang minyak, berarti kita tulis minyak aja. Oh sorry, kita fluida aja guys, karena lebih enak. Rho F. Berarti G-nya, volumenya adalah volume yang dipindahkan sesuai dengan volumenya kelereng. Kita jabarkan besarnya M. Kita kemarin peroleh bahwa nilai rho itu sama dengan M per V, sehingga besarnya M sama dengan rho kali V. Jadi kita alihkan ke bawah sini, maka MB-nya disubstitusi menjadi rho kali V. Rho kali V kali G. Rho-nya ini adalah rho benda. Rho benda, V kali G V. Rho fluida kali G kali V. Sama min 6 pi eta RV sama dengan 0. Itu. Jadi kita sudah dapat yang namanya rho benda sama rho fluida. Sekarang kita keluarkan dan nilai hukum Stokesnya pindah ke kanan. Jadi kita keluarkan dari V sama G otomatis sama. Jadi kita keluarkan V G. Kemudian rho benda dikurangi rho fluida sama dengan 6 pi eta R kali V. Nah, berarti nilainya V sama dengan V kali G dikurangi rho benda dikurangi rho fluida dibagi dengan 6 pi eta kali R. Ini adalah nilai kecepatannya. Nah, sekarang belum selesai. Sudah besar. Sekarang kalau misalnya volumenya, ini kan yang kita jatuhkan adalah bola. Kita volumenya diganti dengan volume bola.
bola memiliki volume sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Kita substitusikan. Sebenarnya viskositas untuk mencari kecepatan termalnya kita cukup sampai di sini. Gitu. Jadi yang membuat berbeda nanti ada di V ini. Ada di V ini. Volume apa yang dijatuhkan pada fluida tersebut. Karena kita menjatuhkan bola, otomatis volumenya diganti dengan 4/3 PR pangkat 3. Kita lanjutkan. Misalnya V sama dengan volumenya kita substitusikan berarti 4/3 PR pangkat 3 dikalikan dengan G per rho benda dikurangi rho fluida dibagi dengan 6 pi eta R. Kalau kita masukkan berarti otomatis R-nya ada yang sama. Kita bisa eliminasi R1 berarti tinggal R kuadrat ya. 32. Kemudian ada pi coret. Nah, kemudian ada 4/3/6. Berarti kan 4/18. Kita tulis dulu 4/18. 4/18 R kuadrat G ini etanya masih berarti rho benda dikurangi rho fluida. 4/18 otomatis disederhanakan jadi 2/9. 2/9 berarti 2 G R kuadrat per 9 eta rho benda dikurangi rho fluida. Ini adalah kecepatan termalnya. Kecepatan maksimum. Jadi di jawabannya kita hanya pada sigma F sama dengan 0 dan titik tertentu aja. Kalau tertentu otomatis dia seimbang. Jadi nilainya V termal itu adalah 2 GR kuadrat per 9 eta dikali rho benda dikurangi rho fluida. Itu. Ini untuk contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, ini sebuah bola kecil dengan massa jenis 2.600 kg, berarti diketahui adalah rho bendanya 2.600 kg per meter kubik, dijatuhkan ke dalam minyak tanpa gaya awal dengan massa jenis 950 kg per meter kubik dan memiliki koefisien viskositas 1,2. Berarti ini eta, ini adalah rho m eta. Kemudian tentukan jari-jari bola dalam waktu 10 sekon dan bergerak sejauh 83 cm. Berarti dia dalam waktu 100 detik itu dia sudah bergerak pada jarak 83 cm. Jadi langkah yang pertama adalah kita mencari V-nya. Berapa V yang sudah ditempuh oleh bola kecil tersebut. Jadi V sama dengan delta S per T kan, otomatis 0,83 per 100, berarti 8,3 kali 10 Pak 3. Kita sudah dapatkan V-nya. V-nya disubstitusikan ke persamaan kecepatan termal, berarti V sama dengan 2R kuadrat G per 9 eta rho B min rho M. Tinggal substitusikan. Ini 8,3 kali 10 Pak 3 sama dengan 2R kuadrat dikali 10 per 9 kali 1,2 kali 10,3 dikali 2.600 kurang 950. Hasilnya adalah 5,26 kali 10,5 meter atau 0,05 mm jari-jari dari bola tersebut. Nah, jadi dari sini kita tahu, dari percobaan juga kita tahu bahwa semakin kental fluidanya berarti semakin besar pula semakin kental fluidanya berarti kecepatan termalnya nanti akan semakin kecil karena dia akan tergesek oleh fluida tersebut, kekentalan fluida tersebut.
Jadi itu untuk materi viskositas kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.